kalau ada tempat yang terasa seperti mimpi, mungkin dialah tanah tua bernama Kapadokia. Kapadokia bukan sekedar destinasi wisata biasa. Ia adalah jantung sejarah Anatolia, di mana sejak ribuan tahun silam, manusia dan alam berkolaborasi membentuk keajaiban berabad-abad lamanya. Dalam perjalanan 3 hari 2 malam di Kapadokia, saya bersama tamu spesial Jejaknil mengajak kalian mengulik sejarah dan budaya Kapadokia, serta mencari keajaiban di setiap sudutnya. Dari mulai menjelajahi Puri Ucisar, menyaksikan lembah Merpati, melintasi desa Goreme, hingga mengagumi keajaiban formasi bebatuan unik di Very Jemis. Kami juga berkesempatan menyentuh tradisi tembikar dan karpet di desa Avanos. Hingga terbang dengan balon udara melintasi kabut dan cahaya, melihat dunia dari langit Kapadokia. Setiap tempat menyimpan kisah. Setiap langkah adalah perjalanan melintasi waktu. Dan inilah perjalanan kami di Kapadokia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lukman Hakim di vlog Jejaknil. Ya teman-teman semua, sekarang kita berada di Otogar Konya atau tempat bus station Konya. Ya, teman-teman boleh lihat. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke Kapadokia menggunakan bis. Dan insya Allah kita bersama tamu-tamu spesial Jejaknil dari Singapura. Tamu-tamu mulia yang memang setiap tahun beliau-beliau ini bersama Jejaknil keluar negeri ya. Kita punya agenda setiap tahun. Dan tahun lalu kita keliling-keliling Mesir ya. Dan tahun ini kita keliling Turki selama 17 hari insya Allah. Dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang dan mengasyikan tentunya. Dan insya Allah ya gue bakal share itinerary tentang Kapadokia ini ke teman-teman semua, agar teman-teman semua yang mau ke Kapadokia tidak perlu pusing. Apalagi yang backpackeran tidak menggunakan travel, dan cukup pantengin vlog ini. Let's go. Ini dia bagasi kita. Jadi dikasih nomor bagasi ya. Untuk kita ambil tadi biar tak hilang. Hamil coach. Apa? Sejuknya. Wah. Minus. Kenapa? Seat number. Coba saya cek. Coba. Soalnya adalah bis kita. Tengok. Wah. Oke, cukup oke ya. Untuk tiara yang harga yang tak mahal. So kita sudah sampai di Nevşehir. Ya, ini last stop kita, Nevşehir. Ya, di stasiun Nevşehir karena hotel kita tak jauh dari sini, jadi kita akan meminta jemputan dari hotel kita. Ya. So ini adalah driver kita, sudah sampai ternyata. Ayo. Jam. Jadi kalau kalian misalkan backpacker kesini kemudian bingung mau naik apa, naik taksi takut di scam atau bingung kendaraannya, kalian boleh hubungi hotel kalian karena mostly menyediakan jasa jemputan, dan itu nanti kita hanya bayar ke mereka saja gitu kan. Lebih simpel dan lebih aman karena di sini tak banyak transportasi umum yang bisa kita naiki semacam di Istanbul ya. Kita dapat Mercedes lagi. Jemputan kita. Sudah tiba di penginapan kita. Tuh, tengok. Sengaja banget. 3 rooms or 2 rooms? Your 3 rooms. 3 rooms. Yes. With this 1 rooms. 1 rooms family rooms. Oh, family room. 4 persons. Welcome to our hotels. Okay. So we'll look the second room. It's our family room. The Sanjak. Iskili. Other rooms. Please. Other rooms.
Ada lagi pasang. Kita ada 3. Benar-benar di gua ini guys. Ya di gua Bu ya. Di Pahat. Di Indonesia enggak ada. Nggak ada. Di Asia enggak ada. How much does it cost? Red tour Rate to each person's 55 €55. euro. Oh, 55 euro. All include. Iya. Okay, tomorrow confirm. Mau tahu saya? Boleh lah. Boleh. Bincang sama Menteri. Oh, coba Menteri Keuangan bincang dulu. I need to discuss. We'll discuss. Yes, no, this, all the words. Tadi kita sudah berdiskus. Insya Allah besok kita akan mengambil red tour yang mana kita akan mengelilingi beberapa destinasi yang unik-unik. Di antaranya adalah Goryeo Open Air Museum, ada Puri Ucisar dan toko tembikar dan lain-lain ya. Insya Allah kita akan menggunakan van yang mereka sediakan dan ada tour guide-nya juga bisa bahasa Inggris. Dan ya sekarang gue mau ngerjain tugas dulu guys, tugas kuliah karena tiba-tiba dosen gue ngubungi untuk mengirimkan tugasnya. So tunggu episode kita di esok hari. Let's go. Oke. Good night and all soon teman-teman semua. Insya Allah pada pagi hari ini hari kedua kita di Kapadokia, kita akan you are guide? Yes. What's your name? Ersin. Ersi? Ersin. Oke. Jadi sebagaimana semalam sudah kita bilang, kita akan mengambil paket red tour dengan salah satu agen travel yang ada di Kapadokia. Ya, yes, naik. Baby naik. Saya duduk sini. So, I ask you, what do you think is the income for the people in Cappadocia? Income. Yeah, what is the main income? Tourism, agriculture, Agriculture? Exactly. Many people say first tourism, but the first is not the tourism. Of course, tourism is a very important income for the people living on this area, but it's for Göreme area where we are going now, for a limited area. Because Cappadocia is not only there. Real Cappadocia includes 5 cities in here. We are in Nevşehir city, but Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir. I mean, this area is a real Cappadocia. So for this area, especially central Anatolia, agriculture and husbandry, animals. This area is very important for that. For agriculture, many products can be raised in here. Mostly in this area, wheat, potatoes, pumpkins, strawberries, chickpeas, sunflowers, and many others like little farms, but mostly these. Many products are raised in this area. And so we are going to start from Ucisar. Now we are in the town Ucisar. We are going to see the castle. Now it will be in front of you. There is a big rock right in front of you that is called as Ucisar Castle. Ucisar Castle is the highest rock in this area. So it is called as castle, but it's not a building. People didn't build a castle there. It's a natural rock, but these kind of high rocks were used like a castle because from the top you can see all around. If there's any enemy attack, any danger, you can see that clearly from the top. So let's get off. We are here for photos. Let's take some photos. Then we will go to the next step. I tell you about the Ucisar Castle. This is the first stop. Puri Ucisar. So what's the meaning of Ucisar? Ucisar, like there are 3 castles like this. Three castles? There are 3 castles. This is one of them. Okay. Like they are Başhisar, Ortahisar, Ucisar, which means first castle, middle castle, and the last castle. So this is the last castle. The last castle. So where are the first and second castle? They are indeed different towns. So this is Ucisar okay. town. They are different towns, Okay, but they are different not as big as this. This is the biggest one. This So is the that's why biggest this is and the popular. most beautiful and the most Yes. popular one. From this one you can see all around Cappadocia, but from Okay. the other ones only that town you can see. That's Okay, why they are okay. not that popular. Hari ini Puri Ucisar tampak seperti menara raksasa dari dunia lain. Namun sejatinya ia adalah formasi batu vulkanik yang dibentuk alam jutaan tahun lalu. Lalu dilubangi oleh manusia untuk dijadikan benteng pertahanan. Diperkirakan Puri Ucisar sudah digunakan sejak era Romawi sekitar abad ke-3 sampai 4 Masehi. Dan menjadi saksi bisu dari berbagai peradaban yang pernah mencari perlindungan dari kerasnya perang, ekstrimnya musim, dan dari waktu itu sendiri.
These are all hotels. In Cappadocia, there are about like more than 2,500 hotels. To make a hotel in Cappadocia, there must be a cave there, so you can just renovate it. You cannot make a new cave hotel, for example. You cannot make it from zero. You cannot build something like very modern or something. It must fit the nature. So, on your right side, there's a valley going. This is the Pigeon Valley. This is the end of the Pigeon Valley. So today we are going to see the Pigeon Valley. Now, this valley is called as Pigeon Valley because there are some caves with little holes. These caves are called as pigeon houses because people in the past, they were feeding the pigeons to get their droppings to use as fertilizer. So for their farms, they were using the pigeon droppings. But nowadays, it is easier to get the chemical fertilizer. So nobody is feeding the pigeons anymore. They are using the chemical fertilizer. Oh. Shining. Dari ketinggian bukit ini, Pigeon Valley atau Lembah Merpati terlihat begitu tenang dan penuh rekam jejak kala manusia dan hewan berjalan beriringan. Merpati sendiri telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sini. Kotorannya digunakan sebagai pupuk dan keahliannya mengirim surat menjadi penghubung antara lembah-lembah yang berpenduduk. So this is the town Göreme. Far away, it's cloudy. We cannot see it. Mount Erciyes is there. Erciyes? Yeah, Erciyes is right over there, but it's cloudy, so we cannot see that today. It's dormant? Dormant or active? It's not active anymore. For the last 3,000 years, there's no eruption, but millions of years ago, they were active volcanoes. We are going to see the process of the formation of the fairy chimneys. What I mean is that Cappadocia was not formed and finished yet, still eroding by nature. By the rain, by wind, by melting snow, the soft rock is still eroding, hard rocks are exposing, so it is still shaping. Of course, very slowly, but it's still happening. By the way, we are passing through Göreme. Göreme is the center of Cappadocia, the rocky Cappadocia, touristic Cappadocia. Here you can only see tourism, many hotels, many restaurants. Of course, they have the advantage staying in here. For example, the balloons are flying on this area. Even if you're not flying with the balloon, from your hotel window, from your terrace, you can see the balloons flying. Of course, it is also advantage. But if you are going to fly anyway, for example, with the balloon, no matter where you are staying, you can come. The balloon companies pick you up, you fly, and you go back. Actually, it is just good for watching because they are all flying on this area. So you can see the rock formations. All the rock formations, these are the conical rock formations. Now we are going to see the capped ones, mushroom ones. All the rock formations, the conical one, the capped ones, they are all natural. They are not handmade. But all the caves are handmade. There is no natural cave. Wherever you see there's a cave, that means it is all hand carved. In 4,000 years, people carved them by hand. Tengok souvenir yang dijual di sini. You can go in. Wow, keren cuy. Buat lari-lari di sini nih. Video-video estetik. You walk a bit until the fairy chimneys. There are some caves, so we are going to visit the caves. Kita tengok turis-turis dari luar ya. Mungkin beberapa yang dari Turki. Sorry kalau nggak banyak bicara di sini, dingin banget. Beneran. Lupa bawa vlog guys. Dan anginnya juga kencang. So you can enjoy this video ya, bagaimana seakan-akan kalian berjalan bersama kita. Tuh, lihat batu-batunya tuh, ini terbentuk secara alami, ada juga yang dibentuk oleh tangannya. Was a hiding place.
hiding That's why- place? Yes, the Oh, monks, the the monks. Christian monks were hiding themselves here from the Romans because the Romans were pagan on that time. They were killing the first Christians. So between 1st and the 4th centuries, this is one of their hiding places. Because they were hiding, security was important. This is a little monastery. There is another monastery there, another monastery, little secret monastery. The monks were hiding in. It was possible to go up there before when they were living. As I said, if you see a cave, that means it is hand carved. So people carved there. There were footholds. They were climbing up from outside. They were climbing up to the cave up there. So we are going to see the bigger one now. Let's walk until the bigger caves. Fairy chimneys atau bahasa Indonesianya cerobong peri bukan hanya berbicara soal keindahannya saja. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang geologi yang dimulai jutaan tahun lalu. Proses pembentukannya dimulai dengan letusan gunung berapi di sekitar wilayah ini. Aliran lava yang tebal menutupi tanah, kemudian diikuti oleh lapisan bebatuan lunak yang lebih mudah terkikis. Lalu angin dan hujan mengukir dan menggerus batuan ini hingga akhirnya terbentuk formasi menara-menara batu yang megah. This is very popular on Instagram. Maybe you'll like that because it's possible to see both fairy chimneys and the caves in one square. When you take a photo, fairy chimneys, the caves, and in one square. So this is very famous on Instagram. Ke tempat Instagramable. Especially the ladies with their long dresses, they take photos in here, and you see this stuff on Instagram. Di antara deretan fairy chimneys yang menjulang, tersembunyi spot-spot foto yang tak hanya Instagramable, tapi juga bernyawa. Setiap sudutnya seolah mengundang kita untuk berhenti, melihat lebih dekat, dan menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar landscape, tapi peninggalan dari kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Gua-gua kecil yang terukir langsung dari batu vulkanik ini dulunya adalah rumah, gereja, bahkan tempat persembunyian. Jadi claustrophobia. Oh, tak boleh masuk ini ya? Tempat gelap. Tempat gelap, tempat busuk juga. Berarti Ustaz tak boleh masuk piramid, dalam piramid. Tak boleh. Kita masuk. Saya tunggu dia masuk sebelah sana. Ya. Iya. Ini monks apa sih? Orang-orang Kristen dulu sembunyi di sini. Sebab ya takut sama orang-orang Kristen Romawi. Now we are going to be there. Down in the valley, you're gonna see some fairy chimneys, but it's not as big as the ones in the open air museum. In the open air museum, we saw the bigger ones, and some of them have 2 heads, 3 heads on the top. One body has 2 heads, 3 heads. This one, all unique one by one. You are going to see it from the top. Lila Valley, katanya ini adalah spot terbaik yang ada di Kapadokia. Coba kita buktikan apakah benar atau tidak. Wah, bagus. Memang tempatnya cantik-cantik. Di sini ada pohon harapan, guys. Nih, orang-orang meneruskan harapannya di sini. Tengok coba. I wish my husband doesn't kill me. Ya Allah. Ada masalah apa, Mbak, sama suaminya? Gitu, ada unta juga tuh. Itu apa? Alpaca. Lihat nih untanya. Bulunya tebal banget ya. Unta musim dingin namanya nih, guys. Kalau di Arab untanya nggak banyak bulunya. Ya, nggak setebal ini. Ini tebal banget karena dia untuk melindungi tubuh dari dingin. Ngeri disepak. Ada kuda-kuda juga, kuda-kuda bocil. Ya. Yang masih kecil nih. Lucu banget sih, kayak alpaca ya. Pernah lihat alpaca gak, guys? Lucu-lucu. Kapadokia tak hanya selalu tentang keindahannya saja. Di balik batu dan lembahnya,
ada budaya yang kaya dan mata pencaharian yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Masyarakat Kapadokia mengandalkan alam yang melimpah, dari pertanian hingga kerajinan tangan. Jadi sudah sampai di desa Avanos. Namun, ada satu tradisi yang benar-benar mewakili jiwa daerah ini, yaitu kerajinan tembikar dan keramik. Di desa Avanos, tembikar bukan hanya pekerjaan, ia adalah seni. Tanah liat yang diambil dari sungai Kezelermak telah menghidupkan kreasi indah yang diwariskan turun-temurun. Namun, kerajinan yang paling terkenal di sini adalah keramik Iznik, sebuah seni yang berasal dari kota Iznik di Turki dan menyebar hingga ke Kapadokia. Keramik Iznik terkenal dengan warnanya yang cerah, terutama biru dan merah, serta pola-pola bunga yang rumit dan elegan. Setiap potongan adalah perpaduan antara keindahan alam dan pengaruh budaya Ottoman. Teknik pembuatan keramik Iznik sangat mendalam, dengan proses glazing yang menggabungkan tanah liat berkualitas tinggi dan teknik lukisan tangan yang presisi. Tak heran keramik Iznik menjadi salah satu warisan dunia yang sangat dihargai. Dari desa Avanos, kami melanjutkan perjalanan ke jantung pembuatan karpet Kapadokia, sebuah tradisi kuno yang juga tak kalah menakjubkan. Karpet-karpet ini tidak hanya indah, tetapi penuh dengan sejarah. Setiap benang yang ditenun mengisahkan cerita dari generasi ke generasi. Karpet-karpet ini dibuat dengan teknik tradisional, menggunakan benang wol dan sutra berkualitas tinggi. Sama seperti keramik Iznik, pembuatan karpet di Kapadokia adalah bukti nyata betapa berharga seni dan kerajinan tangan dalam mempertahankan identitas budaya yang abadi. Hari pertama di Kapadokia telah berakhir. Sekarang saatnya beristirahat di hotel gua yang nyaman, mengisi tenaga untuk terbang tinggi di balon udara esok pagi. Semoga besok adalah hari yang penuh harapan dan keajaiban. Halo Sobat Jejak Nil, selamat pagi dari Kapadokia. Teman-teman boleh lihat, kita sekarang berada di lapangan penerbangan balon Kapadokia. Sekejap lagi, sebentar lagi kita akan menaiki hot air balloon ride, ya, yang mana tadi balonnya sudah ditiup. Sempat beberapa kali mati guys ya, karena alasan cuaca. 8%. This one 4 and 4. But everybody your landing and turn opposite side. Now prova time. Everybody turn it that way, please. Everyone turn this side. Everybody turn it this way. Now little down and push your way. Okay. Buat posisi landing, kita diajarin, jadi harus duduk. Sistem penerbangan balon di Kapadokia tergolong sangat terorganisir dengan baik. Balon udara ini dioperasikan oleh pilot berlisensi yang berpengalaman. Sebelum penerbangan, pilot memeriksa segala persiapan dan kondisi cuaca untuk memastikan penerbangan yang aman dan nyaman. Balon ini juga dilengkapi dengan sistem kendali yang sangat presisi, yang mana memungkinkan pilot untuk mengatur ketinggian dan arah terbang menggunakan ventilasi udara dan balas. Kami pun perlahan terbang meninggalkan lapangan penerbangan dan segera menuju ketinggian. Rute yang kami tempuh membawa kami melintasi beberapa landmark penting di Kapadokia yang hampir semuanya sudah kita kunjungi di hari pertama. Pertama-tama, balon udara membawa kami ke Fairy Chimneys, formasi batu yang menyerupai jamur raksasa yang telah berdiri kokoh selama jutaan tahun. Dari sini, kami melihat dunia yang berbeda, dunia yang hanya bisa dilihat dari langit. Kami terus melayang di atas Pigeon Valley, lembah yang penuh dengan sarang merpati yang telah ada sejak zaman kuno. Dari ketinggian, lembah ini terlihat seperti lukisan alam yang indah, dengan jejak-jejak batuan berwarna abu-abu yang disusun alami oleh waktu. Saat balon terus melayang, kami melihat lembah-lembah luas yang dihiasi formasi batu yang lebih dramatis. Dan tak jauh dari sana, tampak Puri Ucisar, benteng batu terbesar di Kapadokia,
yang berdiri tegak sebagai saksi bisu dari sejarah panjang wilayah ini. Kami pun terus terbang dan pemandangan berubah semakin memukau. Goreme National Park dan Open Air Museum mulai tampak jelas di bawah kami. Dengan rumah-rumah gua yang terukir langsung dari batu, seakan menyatu dengan alam sekitar. Balon kami pun terbang lebih tinggi lagi, hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 hingga 1500 meter. Memberikan kami pandangan yang luas dan tak terbatas. Sebuah pengalaman yang hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Di atas sana, angin sepoi-sepoi membawa kami terasa lebih jauh, seolah mengantar kami menuju dunia lain. Setelah terbang lebih tinggi, kami pun perlahan mulai turun, melintasi daerah-daerah yang lebih jauh, dan akhirnya mendarat dengan mulus di salah satu lembah. Bravo! Safe landing! Bravo! Diikat biar nggak terbang lagi. Alhamdulillah kita sudah landing dan kita diberikan champagne. Ini bukan homer ya, zero alkohol katanya. Ya, jadi aman 100% untuk diminum. Jadi review gua untuk naik balon di Kapadokia ini adalah 9,8/10 guys. Bener-bener ajib, mantep, dan pemandangannya bener-bener keren banget. Jadi kita di bawah hampir sekitar sejaman lah, mengelilingi landmark atau landscape yang ada di Kapadokia, dan itu keren banget untuk foto-foto, dan walaupun udara dingin tapi tetap keren ya. Jadi teman-teman perlu coba hot air balloon ride di Kapadokia. Kapadokia dengan segala pesonanya telah menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kami pun mengakhiri perjalanan indah di Kapadokia dengan merasakan sensasi bermain ski di pegunungan Erciyes. Stick gitu. Kita akan pergi ke Salji untuk ski. Di mana? Kat mana? Erciyes. Hah? Erciyes. NG. Erciyes Mountain. Erciyes dengan puncaknya yang tinggi dan saljunya yang lebat menjadi destinasi ski yang sempurna bagi mereka yang mencari sensasi di luar kegiatan tradisional Kapadokia. Setelah itu, kami berlanjut menuju Bandara Kapadokia untuk melanjutkan petualangan ke Şanlıurfa. Jika hati kalian terpanggil untuk merasakan yang kami rasakan, mungkin sudah saatnya kalian ikut menyusuri tanah Anatolia bersama Jejak Nil. Saya Lukman Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.